demonstrasi atau menyampaikan aspirasi lewat sosial media itu ternyata lebih didukung dibandingkan demonstrasi di jalan raya, bakar-bakar ban, yang pada akhirnya dibubarkan oleh warga gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca berita yang cukup lucu, di mana demonstrasi adik-adik mahasiswa dibubarkan oleh warga. Ya memang bukan yang pertama gitu ya. Dulu pernah terjadi di Bogor, kemudian Yogyakarta, dan sekarang di Medan. Tapi tetap aja lucu. Ya karena coba bayangkan gitu ya. Ada adik-adik mahasiswa berdebat dengan emak-emak di tengah jalan raya. Itu kan jadi kayak perdebatan antara orang tua dan anak gitu ya. Disaksikan banyak orang, lucu. Apalagi yang di Medan kemarin ini gitu ya, terjadi perdebatan antara mahasiswa dengan tukang ojek. Ya itu bukan levelnya gitu. Mending kalau mahasiswanya bener, mending kalau mahasiswanya menang gitu. Nah ini kalah ya. Masa mahasiswa kalah sama tukang ojek sih? Malu-maluin gitu. Ngapain kalian belajar itu? Ngapain kalian kuliah? Kalau debat aja kalah sama tukang ojek. Jadi cerita adik-adik mahasiswa yang berdemonstrasi di tengah jalan raya gitu ya, dari beberapa kejadian sebelumnya yang dibubarkan oleh warga, bagi saya itu jadi sama seperti cerita orang-orang DPR sana gitu ya. Yang namanya perwakilan rakyat tapi nggak mewakili. Sama nih, adik-adik mahasiswa itu kan berdemonstrasi untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi justru malah dibubarkan sama masyarakatnya. Malu-maluin gitu. Ya karena demonstrasi nutup jalan, memblokade jalan, terus kemudian membakar ban di tengah jalan raya, itu bagi saya sudah nggak relevan. Udah bukan zamannya gitu. Kalau dulu kalian melakukan itu tahun 98 misalkan, itu mungkin masih bisa diterima gitu. Karena dulu nggak ada sosial media, media-media sudah dikuasai oleh pemerintah gitu ya, sehingga kalian nggak punya akses untuk menyampaikan aspirasi di muka publik. Mungkin itu bisa dilakukan gitu ya. Dan selain itu dulu di jalan raya itu kendaraannya masih nggak banyak gitu. Jadi kalau kalian memblokade jalan, bakar-bakar ban gitu ya, nggak banyak orang yang protes karena ya jarang yang lewat gitu kan. Kalau sekarang semua jalan raya gitu ya, jangankan yang di kota-kota besar gitu ya. Di kota-kota kecil aja sekarang itu rame karena semua orang itu ya sudah mudik, sudah berkumpul dengan keluarganya gitu ya. Apalagi jelang buka puasa sore hari itu semua orang pengen jalan, pengen ngabuburit gitu. Jadi udah nggak relevan gitu. Jalan yang nggak kalian blokade aja itu udah macet, apalagi kalau kalian blokade gitu. Jadi ya kalian itu nggak membaca perubahan zaman kayaknya gitu. Sehingga ya terjadilah perlawanan-perlawanan oleh warga. Dan nampaknya adik-adik mahasiswa ini nggak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ini kan bukan yang pertama, sudah pernah terjadi sebelumnya. Kenapa kemudian kalian ulang-ulangi lagi? Apa coba tujuannya? Ya karena kalau kalian demonstrasi di jalan, bakar-bakar ban gitu ya, terus kemudian terjadi bentrokan seperti ini, perlawanan dari warga, itu kan jadinya kita nggak ngerti apa aspirasi yang mau kalian sampaikan. Apa coba? Nggak ada. Beritanya nggak ada gitu. Jadi berita-beritanya tuh di mana-mana ya terjadi bentrok antara warga dengan demonstran. Ya karena udah nggak relevan lagi gitu. Dan ini juga terjadi di banyak demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa gitu ya.
Seringkali kita itu nggak ngerti apa yang dituntut, apa aspirasi yang pengen disampaikan, apa gagasan dan solusi yang ingin mereka berikan kepada Indonesia. Kadang kita nggak ngerti gitu. Karena yang muncul di media ya meme-meme lucu, adik-adik mahasiswi bawa poster-poster lucu. Gitu ya. Kalaupun terjadi bentrokan, ya bentrokan pemukulan gitu ya, lempar-lempar batu. Adik-adik mahasiswa diamankan sama anggota kepolisian, terjadi luka-luka dan sebagainya. Ya cuma itu gitu. Sehingga aspirasi yang coba disampaikan itu susah untuk dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat hari ini bagi saya itu jadi nggak simpati lagi dengan adik-adik mahasiswa karena mereka nggak mewakili gitu. Karena coba bayangkan deh, adik-adik mahasiswa dilawan sama warga, itu kan nggak nyambung gitu. Lah terus kalian itu mewakili siapa sebenarnya? Kalian demonstrasi itu mewakili siapa gitu? Mestinya kan mewakili masyarakat. Lah kok malah masyarakatnya melawan kalian? jadi nggak ada gunanya kalian demonstrasi gitu. Sehingga bagi saya cara-cara seperti ini tidak bisa dilanjutkan lagi atau ditiru-tiru oleh yang lain gitu. Karena kalau dulu di tahun 98 gitu ya, mungkin itu bisa dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan sekarang. Tapi kan sekarang sudah tahun 2023, semua orang bisa menyampaikan aspirasi lewat sosial media, di mana kita semua hari ini itu seperti jadi punya media sendiri gitu, yang bisa menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan. Sehingga ya aneh aja kalau kemudian masih ada orang yang turun ke jalan raya. Ibarat kita semua sekarang sudah pakai ojek, pakai motor, pakai mobil gitu ya. Tiba-tiba masih ada orang yang pengen jalan dari Jakarta ke Surabaya, jalan kaki. Itu jadi aneh dan nggak biasa. Sehingga ya semestinya adik-adik mahasiswa itu menyesuaikan dengan zamannya gitu ya. Dan saya juga melihat gitu ya, setelah ketemu dengan banyak mahasiswa sebelumnya, saya lihat acara-acara demonstrasi itu hanya soal romantisme tahun 98 gitu ya. Karena mereka ingin merasa seperti kakak-kakak kelasnya dulu yang senior di tahun 98, di mana mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Jadi berkaca kepada 98 terus dengan cara-cara yang sama, padahal teknologi dan situasi dan zamannya sudah berbeda gitu. Sehingga seharusnya ada penyesuaian gitu ya. Dan hari ini gitu ya, saya juga ngelihat ada satu contoh yang sangat konkret sekali yang melawan cerita-cerita adik-adik mahasiswa yang turun ke jalan gitu. Karena di sisi lain muncul satu cerita seorang Bima Yudho. Dia ini juga seorang mahasiswa, tapi belajarnya di Australia gitu ya. Tapi Bima Yudho ini yang dia lakukan ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Karena Bima Yudho ini bikin video di TikTok gitu ya, mengkritik kondisi di Lampung, di mana jalanan di Lampung itu banyak yang rusak, banyak yang lubang-lubang gitu. Sehingga dia bikin tuh video di TikTok dan menyebutkan bahwa Lampung ini nggak maju-maju ya karena kayak gini, kayak nggak diurusin gitu. Nah, setelah video dia itu viral di TikTok gitu ya, itu kemudian terjadi respon oleh pihak-pihak atau pejabat setempat, di mana bupatinya merespon, kemudian gubernurnya juga merespon. Gitu ya. Bukan gubernurnya sih, orang gubernurnya gitu ya yang merespon gitu ya. Tapi kan tetap aja ini menjadi menarik untuk kita lihat gitu, karena satu video itu berhasil membuat banyak orang kepanasan. Dan itu kan tujuan adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi gitu ya, perbaikan dan kepanasan kan gitu. Itu kan tujuannya gitu. Jadi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bima Yudho ini seharusnya itu diikuti oleh adik-adik mahasiswa yang lain hari ini gitu. Sehingga turun ke jalan itu sudah nggak relevan lagi, udah bukan zamannya gitu. Kalau kalian gitu ya, dengan satu Bima Yudho aja bisa membuat viral dan kepanasan banyak pejabat, apalagi kalau kalian misalkan gitu ya, yang demonstrasi itu bisa bersatu di sosial media, bikin gerakan, bikin hashtag yang sama, misalkan posting di akun sosial media masing-masing, itu kan akan jadi menarik sekali sebenarnya gitu. Akan ada dampaknya dibandingkan demonstrasi ke jalan dan kita nggak tahu apa aspirasi yang mau coba kalian sampaikan gitu kan. Ya meskipun dengan cerita Bima Yudho ini sebenarnya yang membuat dia viral itu kan respon dari pihak-pihak setempat, dari Polsek, dari wakil bupati, karena ternyata orang tua dari Bima Yudho ini adalah seorang PNS dan menurut berita ini orang tuanya sudah dimarahi sama wakil bupatinya gitu. Sehingga
Ya, dengan respon-respon seperti ini gitu ya, itu kemudian membuat kasus ini jadi tambah viral, tambah dibicarakan orang. Tapi kabar baiknya, Bima Yudho justru didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ini kan menarik gitu. Demonstrasi atau menyampaikan aspirasi lewat sosial media itu ternyata lebih didukung dibandingkan demonstrasi di jalan raya, bakar-bakar ban, yang pada akhirnya dibubarkan oleh warga gitu. Dan nggak kedengeran apa aspirasi yang mau coba mereka sampaikan gitu. Nah kalau Bima Yudho ini gitu ya, meskipun orang tuanya ditekan, meskipun orang tuanya didatangi oleh kepolisian misalkan gitu ya, tapi kan kita jadi tahu aspirasi yang dia sampaikan itu apa. Ya soal jalanan di Lampung itu rusak, soal kinerja dari gubernur di Lampung itu juga nggak bagus gitu ya. Minimal kita ngerti tuh apa permasalahan yang ada di sana. Tapi kalau yang demonstrasi di jalan raya nggak ada gitu. Yang kita lihat cuma perdebatan antara tukang ojek sama mahasiswa. Ini kan harusnya ya kalian jadikan pelajaran gitu ya. Dan lebih dari itu muncul juga video bahwa jalanan di Lampung itu katanya langsung diperbaiki. Ya meskipun ini masih perlu konfirmasi lagi karena apa iya secepat itu, apa iya reaksinya secepat itu gitu. Karena setahu saya kalau bikin jalanan itu kan butuh anggaran yang cukup besar sehingga ini masih perlu dikonfirmasi lagi. Tapi pada intinya ini menjadi menarik perhatian dan kemudian orang-orang respect dengan Bima Yudho ini gitu. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Bima Yudho ini bisa ditiru oleh adik-adik mahasiswa di Indonesia gitu ya, itu kan jadi dapat semua tujuannya, aspirasi tersampaikan gitu ya, mereka mendapatkan simpati dari masyarakat, mereka mewakili perasaan-perasaan banyak orang gitu ya, tanpa harus mengganggu aktivitas atau kerjaan mereka. Itu kan poin pentingnya gitu. Dan dapat semua itu. Ya pejabatnya marah-marah gitu ya, pejabatnya emosi. Itu kan keren sekali. Daripada kalian demonstrasi ke jalan, terus kemudian diprotes dan didemo balik sama warga. Ya karena pada akhirnya kalian nggak akan menang kalau kalian demonstrasi dan mengganggu warga. Sama sekali nggak akan menang. Sehebat apapun gagasan atau pendapat atau aspirasi yang ingin kalian sampaikan, nggak akan pernah menang dengan pengendara di jalan raya gitu. Karena mereka itu bekerja gitu. Mereka itu ya semuanya sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Sementara kalian nggak kerja kan. Jadi nggak akan menang gitu. Orang yang nggak kerja nggak akan pernah menang dengan yang kerja. Ini bukan bahas politik gitu. Jadi bagi saya gitu ya, setiap ketemu dengan mahasiswa, saya selalu menyampaikan ini gitu. Ada juga video yang ketika saya bertemu dengan mahasiswa dan menyampaikan materi saya terkait apa yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa sebagai agen perubahan gitu ya. Pernah saya posting juga di channel Siwo TV ini gitu ya. Saya selalu bilang bahwa demonstrasi ke jalan raya sudah nggak relevan karena itu sudah bukan zamannya gitu. Udah bukan waktunya karena sekarang eranya sosial media di mana apa yang dibicarakan yang kita sampaikan di sosial media itu selalu punya dampak gitu. Bisa punya dampak dibandingkan kita turun ke jalan yang beritanya cuma sehari dua hari habis itu ya nggak selesai gitu. Habis itu ya nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada tanggapan. Ya selesai begitu aja gitu. Sementara di sosial media ini bisa seperti efek bola salju, bisa menggulung terus dan menjadi lebih besar sehingga terjadi penyelesaian dari aspirasi yang coba kita sampaikan. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Bima Yudho. Dan bahkan saya juga baca berita terkait Bima Yudho ini ternyata mendapatkan respon dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya, yang ikut menanggapi cerita ini dan mengatakan bahwa memang jalan di Lampung itu banyak yang rusak, memang banyak yang jelek dan jauh lebih bagus di Aceh sebenarnya katanya. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Bima Yudho itu sudah mendapatkan gak cuma respon simpati dari masyarakat tapi juga dari para elit dan bahkan dari Hotman Paris. Jadi ya semestinya cerita-cerita atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Bima Yudho ini bisa menginspirasi, bisa juga dilakukan oleh banyak adik mahasiswa di Indonesia hari ini. Sehingga ke depan gitu ya, kita bisa melihat perubahan-perubahan itu jadi lebih cepat dan lebih terarah gitu. Nggak cuma demonstrasi dan kemudian hilang dalam sehari gitu. Karena kalau sosial media kan masih bisa terus dibicarakan selama berhari-hari atau seminggu gitu ya. Atau bahkan konten yang sudah lama bisa jadi viral lagi misalkan. Itu bisa terjadi. Sehingga
ya ke depan harapan saya adik-adik mahasiswa bisa belajar dari kasus Bima Yudho ini dan bisa mengikuti mereka gitu. Karena kalau kalian cuma demonstrasi ke jalan raya itu saya pikir juga kurang apa ya? Selain kurang relevan, juga kurang keren gitu. Karena kalau jalan ke jalan raya demonstrasi itu kan biasanya yang bisa menyampaikan aspirasi ya cuma korlapnya gitu ya, cuma pimpinannya yang pidato itu. Sementara kalian di bawah cuma hura-hura. Ya memang itu jadi lebih mudah gitu ya. Kalian jadi nggak perlu mikir, biarlah korlap yang mikir gitu ya. Ya tapi apa iya itu yang mau kalian lakukan terus-menerus gitu kan, mestinya ada perubahan, ada perbaikan sehingga kualitas mahasiswa yang baik itu saya yakini akan menjadikan negeri ini jauh lebih baik ke depannya. Sehingga ya semoga ini menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa yang lain dan bisa memberikan perubahan di banyak tempat. Karena coba bayangkan gitu ya. Kalau kalian di setiap daerah sekarang adik-adik mahasiswa, kalian posting masalah di setiap daerah kalian gitu ya. Yang jalan rusak lah, yang jembatan nggak ada lah. Itu kalau kalian viralkan terus di sosial media kan pasti membuat pejabat-pejabat di tempat kalian itu kan tergerak hatinya ya. Minimal ya terganggu lah. Itu kan bisa menimbulkan perubahan-perubahan yang benar gitu. Dibandingkan kalian turun ke jalan, bakar-bakar ban gitu ya, udahlah beli bensin. Udah capek-capek kan mending beli kuota aja. Tidur di kamar selesai gitu. Ya semoga ini bermanfaat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.